siang Ananda. Silahkan masuk, silahkan duduk. Baik. Oke, terima kasih Ananda sudah mau datang ke ruangan Ibu hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Lani Zefania Nenggolan. Ananda bisa panggil Ibu Lani. Sebelumnya, siapa nama Ananda? Saya Widya Daniaku, bisa dipanggil Widya. Sebelumnya Widya pernah mengikuti konseling? Tahu apa itu konseling? Dijelaskan ya. Di konseling itu seperti kita saat ini, saling berhadapan. Ananda sebagai klien dan Ibu sebagai konselor. Tujuan dari konseling ini adalah agar Ananda bisa mengeluarkan apa yang mengganggu pikiran, perasaan, dan hati Ananda, sehingga nanti kedepannya Ananda bisa hidup lebih baik lagi. Ananda, Ibu harapkan bisa terbuka dan sukarela dalam menyampaikan perasaan, pikiran yang mengganggu kehidupan Ananda. Ananda tidak perlu khawatir, apa yang kita bicarakan hari ini tidak akan sampai keluar tanpa seizin Ananda sendiri. Oke? Ananda paham? Dan jika ada yang akan dilakukan oleh Ananda di sesi ini atau di sesi selanjutnya, Ibu harapkan Ananda mau melakukannya. Oke, paham? Widya? Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini, Widya? Widya ada persoalan di dalam keluarga. Oke, persoalan seperti apa yang Widya maksudkan? Widya merasa dibandingkan, mungkin pemikiran orang tua Widya, mungkin Widya tidak seperti itu diperlakukannya. Cuman Widya merasa sendiri bahwa Widya tuh menerima perlakuan yang beda seperti dari adik Widya, seperti itu. Oke, perlakuan berbeda seperti apa yang Ananda maksudkan? Dari banyak hal, Bu. Seperti mereka lebih cenderung membela meskipun itu salah. Membela yang seperti apa? Membelanya seperti jika adik Widya membuat salah, meskipun itu kesalahan yang rentan gitu, Bu, yang wajar, namun kadang memang jika Widya tahu jika seseorang dipancing dan emosi, mungkin akan melakukan tindakan yang lebih parah dan akan membalasnya, Bu. Cuman yang dilakukan adik Widya salah. Widya merasa tidak dihargai dan tidak dianggap seperti kakaknya, Bu. Oke. Coba Widya jelaskan contoh seperti apa yang gambaran bahwa adik Widya itu tidak menghargai Widya sebagai kakak. Waktu ada satu permasalahan yang Widya dengan adik Widya lakukan, dan hal itu mungkin kecil, permasalahan tentang sendal aja, Bu. Dan di situ adik Widya mungkin emosi dan memperlakukan Widya dengan menendang punggung Widya gitu, Bu. Dan hal itu ditanggapi oleh orang tua Widya seperti Widya paling besar, Widya yang salah gitu, Bu. Jadi ibaratnya meskipun adik Widya melakukan kesalahan yang lebih besar dari tindakan yang sering Widya lakukan, tapi Widya tetap salah di mata orang tua Widya karena Widya paling besar daripada adik Widya, seperti itu. Oke, tampaknya Widya merasa bahwa perlakuan adik Widya itu salah. Iya. Tapi tetap dibela oleh orang tua. Bagaimana perasaan Widya saat itu? Kalau ditanya tentang perasaan, pastinya dari hal tersebut Widya merasa dibandingkan, Bu, sebenarnya. Menurut pandangan Widya gitu, Bu, Widya merasa dibandingkan jika orang tua Widya hanya karena masalah seperti itu. Dari hal tersebut kan sudah bisa dilihat, Bu, kalau adik Widya memang kurang menghargai Widya gitu, Bu. Jadi yang mungkin merasa Widya kayak, loh kok gini, kan aku nggak terlalu salah gitu. Sedangkan adik Widya memperlakukan Widya gitu di depan banyak orang gitu, Bu. Dan yang malah disalahkan bukan adik Widya tapi Widya gitu, Bu.
tampaknya Widya ingin lebih dihargai oleh adik Widya. Ya Bu. Widya juga tidak mau terus disalahkan oleh orang tua Widya. Jadi bagaimana sikap orang tua Widya saat kejadian itu? Sikapnya mungkin sebenarnya mereka cenderung Widya melihat cenderung membela adik Widya, meskipun tahu mereka salah, tahu dia salah. Cuman ya namanya Widya paling besar kan Bu, jadi tetap Widya yang salah, Widya paling besar, kenapa dipancing duluan gitu Bu. Jadi akar permasalahannya mungkin dari Widya, cuman pokoknya awal permasalahan dari Widya, jadi Widya yang selalu disalahkan seperti itu. Tampaknya di kejadian itu Widya walaupun tidak bersalah, tetap Widya disalahkan karena Widya paling besar. Itu jadi beban untuk Widya. Sebenarnya itu tidak menjadi beban, cuma Widya cuma sakit hati jika dibandingkan seperti itu. Ini ada masalah lain lagi. Widya dibandingkan dengan adik. Dibandingkan seperti apa? Mungkin dari permasalahan itu aja Bu, itu sudah menjadi Widya mungkin itu melihat itu sebuah perbandingan. Ada beberapa permasalahan yang mungkin memang seperti itu juga modelnya, dan orang tua Widya tetap membela. Dan Widya tahu sebenarnya Widya kan tidak dihargainya tuh mungkin lebih kayak kami cuma berdua. Jadi Widya tahu sebenarnya biar rumah nggak sepi, Widya memancing supaya seru gitu. Ya cuman tanggapan orang tua Widya mungkin lain. Tampaknya masalah orang tua Widya yang membandingkan Widya dengan adik Widya ini berat untuk Widya. Ibu ada sedikit pengalaman pribadi, mungkin bisa membantu Widya. Ibu pun pernah dibandingkan oleh orang tua ibu karena ibu anak paling besar. Apapun kesalahan yang adik ibu lakukan, semuanya menjadi kesalahan ibu. Tapi kita kan tidak bisa menyalahkan orang tua, walaupun sebenarnya kita mau bilang ke orang tua bahwa apa yang mereka lakukan salah. Di saat itu yang ibu lakukan adalah ibu komunikasikan dengan orang tua ibu bahwa apa yang kejadian-kejadian yang menurut ibu bikin ibu sakit hati, menurut ibu itu adalah orang tua ibu banding-bandingkan ibu dengan adik-adik ibu komunikasikan dengan orang tua ibu, terusnya mama ibu. Ibu kasih tahu kalau ibu nggak suka perlakuannya seperti itu, sehingga saat itu orang tua ibu sadar bahwa apa yang orang tua ibu itu lakukan salah. Ada perubahan sedikit pada orang tua ibu saat itu. Apa Widya pernah mengkomunikasikan hal tersebut? Mungkin dari tindakan, dari perkataan Widya tidak mengkomunikasikannya Bu. Cuman kalau misalnya Widya merasa dibandingkan dan diasingkan seperti itu Bu, seperti yang Widya rasakan, Widya lebih memilih mengurungkan diri di kamar gitu Bu. Dan mungkin dari hal tersebut mungkin timbul pertanyaan kenapa begini. Dan pada saat itu Widya pernah seperti itu. Sebenarnya Widya sering seperti itu Bu. Cuman pada saat itu pernah suatu hari ayah Widya datang ke kamar dan bertanya kenapa Widya seperti ini gitu. Cuman ayah Widya langsung beranggapan kalau Widya begini karena laki-laki gitu Bu. Jadi Widya mikir sebenarnya mereka paham gak sih suasana hati Widya seperti apa, mereka paham gak mereka memperlakukan Widya seperti apa, seperti itu. Tampaknya ada kesalahpahaman juga. Menurut Widya sendiri, kenapa orang tua Widya sampai mengatakan kalau ini karena orang lain, karena laki-laki? Mungkin
mungkin ayah Widya sendiri kan mungkin karena memang jarang melihat Widya seperti itu. Mungkin karena Widya kebetulan sudah besar juga, sudah kuliah, jadi berpikiran bahwa semua tentang yang sudah besar itu tentang laki-laki, mungkin seperti itu, Bu. Widya ingin orang tua Widya menyadari bahwa perasaan Widya tuh seperti ini sekarang. Sebenarnya Widya cuma pengen tidak ingin disamakan tuh, cuma ingin dipahami aja sebenarnya. Dipahami seperti apa yang Widya maksudkan? Sebenarnya jika yang seperti yang Widya ceritakan tadi, Bu, tentang permasalahan tadi, coba lihat dari sisi apanya. Sebenarnya Widya cuma meminjam kemarin, meminjam sendal adik. Cuman Widya melakukan kesalahan karena memutuskannya. Lalu di situ adik langsung emosi dan memperlakukan Widya tidak enak di depan banyak orang. Jadi mungkin orang tua Widya yang harus dilakukan tuh kayak lebih menasihati keduanya gitu, Bu. Jangan menyalahkan sepihak saja tuh. Berarti saat kejadian itu hanya Widya saja yang disalahkan? Lebih dominan Widya, Bu. Karena kejadian itu juga Widya tumbuh rasa dibanding-bandingkan, atau ada kejadian lain lagi? Kejadian lainnya mungkin kayak hal-hal kecil aja sih, Bu. Kayak mungkin mereka lebih asik gitu, Widya terasingkan. Dari kapan Widya merasa dibanding-bandingkan, diasingkan? Mungkin sudah lama, tapi Widya kurang tahu dari kapan. Tapi dari kejadian itu? Kejadian itu Widya jadi menutup diri. Dari kejadian itu. Sekarang apa yang Widya rasakan saat ini? Yang Widya rasakan mungkin setelah cerita dengan ibu, Widya merasa ada yang mendengarkan gitu. Berarti kejadian itu yang bikin Widya makin besar perasaannya, terpendam perasaan. Iya, Bu. Apa yang Widya inginkan sekarang buat orang tua? Sebenarnya Widya cuma pengen dipahami. Widya tidak menuntut mereka supaya menamakan Widya dan adik Widya. Widya cuma pengen dipahami. Sebenarnya Widya nggak salah seperti apa yang dirasakan Widya saat ini. Apa Widya mau mengkomunikasikan apa yang Widya rasakan pada orang tua Widya? Kalau sekarang mungkin Widya belum bisa, Bu. Karena mungkin Widya masih baru-baru merasakan hal tersebut. Jadi mungkin Widya belum bisa mengkomunikasikan dengan orang tua Widya. Jadi belum mau mengkomunikasikan. Ibu juga punya pengalaman seperti yang dibilang tadi. Ibu juga pernah disalah-salahkan oleh mama ibu. Yang ibu lakukan saat itu ya ibu mengkomunikasikannya sama orang tua ibu, mama ibu terkhusus, bahwa apa yang mama lakukan ke ibu tuh bikin ibu sakit hati. Ada rasa trauma yang Widya rasakan saat ini? Sebenarnya Widya lebih gak ke trauma sih, cuma Widya kayak karena hal tersebut Widya pernah kayak merasa Widya pernah sempat bilang karena seperti hal seperti itu, mungkin masih hal kecil, Widya bilang gini langsung Widya sampaikan langsung. Cuman karena semakin lama tetap seperti itu, jadi Widya mungkin kayaknya nggak bisa diomongin kalau gitu, karena Widya kayak tetap itu aja permasalahannya, jadi Widya mungkin kayaknya nggak bisa lagi mengkomunikasikan, atau mungkin bisa tapi sulit, Bu, untuk proses. Mungkin saat ini belum bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Boleh Ibu sedikit kasih saran untuk Widya? Dari masalah yang Widya rasakan, mungkin sebenarnya orang tua Widya menganggap bahwa Widya sudah dewasa, sudah mandiri. Dewasa yang orang tua Widya maksudkan mungkin
Widya bisa bersikap mandiri, menahan beban Widya sendiri. Widya bisa bersikap bijak, mungkin itu yang dimasukkan orang tua Widya. Tanpa orang tua Widya sadari bahwa Widya juga manusia biasa. Widya bisa merasakan sakit hati, Widya juga nggak sekuat itu, Widya bisa lemah, Widya juga butuh tempat curhat, ada orang tua Widya. Widya juga perlu dipahami, seperti itu. Jadi mungkin jika Widya sudah siap mengkomunikasikannya dengan orang tua Widya, mungkin saran dari ibu, Widya bisa mengkomunikasikan apa yang Widya rasakan saat ini, yang Widya pendam kepada orang tua Widya, supaya orang tua Widya paham apa yang dirasakan Widya saat ini. Bisa Widya pahami? Bisa. Jadi apa yang Widya ambil dari konseling hari ini? Mungkin seperti yang bilang tadi, dari permasalahan yang Widya alami tadi, dari beberapa hal yang Widya sampaikan ke Ibu, mungkin Widya bisa lebih mengkomunikasikan lagi kepada orang tua Widya, meskipun itu pun sulit gitu. Bagus sekali apa yang akan Widya lakukan ke depannya. Ibu tunggu kabar dari Widya, apa yang Widya akan lakukan ke depannya. Ibu berterima kasih Widya mau menyampaikan perasaan Widya saat ini. Apapun yang Widya ambil ke depannya, semoga itu terbaik untuk Widya. Oke. Terima kasih. Jadi kapan kita akan melakukan konseling lagi Widya? Mungkin secepatnya, Bu. Oke, secepatnya minggu depan? Diusahakan. Oke, minggu depannya. Ibu tunggu kabar dari Widya, kapan Widya bisa kita melakukan konseling lagi untuk melihat perkembangan apa yang Widya ambil, keputusan yang Widya ambil ke depannya. Ya. Terima kasih Widya. Terima kasih.